Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana para sahabat izar. Izar itu apa kemarin? Mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain. Padahal diri pribadi juga butuh. Contohnya kemarin sahabat yang bersedia menjamu tamunya Rasulullah SAW. Padahal di rumah beliau punya kelebihan makanan? Tidak, justru kurang. Malah yang disuguhin tamunya adalah jatah anaknya. Subhanallah. Kita belum bisa sampai level ke situ, Pak ya? Belum bisa. Kadang-kadang sama anak sendiri rebutan. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian Nabi menjelaskan makanan satu porsi bisa dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 porsi bisa dimakan 3 orang. Bahkan ada yang lebih mantap lagi. Makanan 2 porsi buat 4 orang, makanan 4 porsi buat 8 orang. Dikembalikan kepada ya kemampuan masing-masing. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Baik itu berbagi tumpangan, kita bawa kendaraan, bisa bonceng temennya ya, dibonceng. Atau bawa bekal, Nabi anjurkan berbagi bekal sama temannya. Nah ini pelajaran juga, kita kan ngebekelin anak sekolah ya. Nah, ibu-ibu nih biasanya nyiapin bekal buat anaknya, pesan. Nah, temennya dikasih. Ya. Kalau ada 1 ya di hotel ya. Kalau ada 2 ya dikasih. Atau sengaja bekal anaknya dilebihin, ya, supaya anaknya juga nggak kurang makannya. Subhanallah. Jangan ajari anak kita pelit, ya jangan. Kemudian terakhir kita bacakan hadis tentang apa? Nabi dikasih kain sama seorang wanita. Kainnya itu mintal sendiri itu wanita tadi. Sengaja bikin dengan tangan dia sendiri biar dipakai sama Rasulullah. Dan ketika itu Nabi memang butuh dan Nabi ingin menyenangkan orang yang ngasih, langsung dipakai, nggak nunggu besok. Nah ini berarti ada contoh dari Nabi. Kalau kita dikasih sesuatu sama orang, ketika itu juga dijajal, biar orangnya senang ya, puas. Oh Masya Allah ya. Menyenangkan hati saudaranya, ibadah bukan? Ibadah. Atau istrinya beliin baju ya buat suaminya ya, langsung pakai. Masya Allah, mantep pilihannya nih. Seleranya tinggi ya. Dipuji istrinya ya. Masa muji orang lain terus. Dan seterusnya. Begitu juga istri. Kalau suaminya pulang bawa sesuatu, bilang apa? Jazakallahu khairan. Atau habis makan bareng suami istri sama anak. Di situ ada anak kan? Contohin adab di hadapan anaknya. Istrinya bilang terima kasih kepada suaminya. Suamiku jazakallah khairan. Terima kasih. Kan yang cari uang siapa? Suaminya. Suaminya nggak mau kalah juga. Jazakillahu khairan. Terima kasih wahai istriku. Engkau yang sudah masak, sudah jagain anak-anak. Subhanallah. Kalau satu keluarga saling terima kasih, adem aja mungkin. Subhanallah.
Karena memang betul ucapan yang sederhana tapi pengaruhnya itu luar biasa adalah ucapan terima kasih. Sederhana kan? Terima kasih. Tapi biasanya orang yang mengucapkan itu betul-betul lahir dari lubuk yang dalam. Ya, ucapan rasa syukur ya, rasa terima kasih. Makanya dia bisa keluar dari lisannya. Akhirnya besoknya anaknya begitu. Anaknya habis makan, kenyang, bapaknya bawa makanannya enak, enak ayah, Masya Allah. Makasih ya ayah. Ngelihat orang tuanya, subhanallah. Kemudian apa yang terjadi kemarin? Lagi dipakai sarungnya, diminta. Sama siapa? Sama sahabat. Padahal Nabi butuh. Dari mana taunya? Nabi masuk ke rumah, sarungnya dilepas, Nabi duduk di rumah. Nabi nggak ganti dengan kain yang lain, Nabi nggak keluar lagi. Subhanallah. Nggak ada kain lain. Kasih. Sahabat yang minta dicela sama yang lain. Kamu nggak bagus itu. Sarung lagi dipakai Nabi kok diminta. Apa kata sahabat yang minta? Saya minta ini bukan dipakai buat saya sehari-hari, tapi buat kain kafan. Subhanallah. Ternyata sahabat yang minta sarung itu ingin bertabaruk. Kain yang sudah menyentuh kulit Nabi, yang sudah kena keringat Nabi, ya, ingin bertabaruk dari hal tersebut. Subhanallah. Kemudian kita masuk bab ini yang terakhir, ini hadisnya saya nggak bacain ya. Jadi Nabi memuji salah satu kabilah sahabat Al-Asy'ari. Ini kabilahnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa dipuji? Mereka itu paling kompak dalam masalah makanan. Ya, kalau di kabilah itu udah makanannya tinggal dikit, digabungin Pak. Satu kabilah itu makanannya digabungin semua, dibagi rata. Subhanallah. Memang bangsa Arab itu salah satu karakternya adalah kuat dalam fanatik kesukuan. Jangan sampai saudaranya ada yang tidak makan, jangan sampai saudaranya ada yang kelaparan. Subhanallah. Kemudian berikutnya kita mau bahas apa malam ini? Mengejar urusan akhirat. Kemudian memperbanyak amalan yang membawa berkah. Yang pertama adalah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu maka hendaknya orang berlomba-lomba. Ini kan wafidalika, demikian berarti ada sebelumnya. Sebelumnya bicara tentang apa? Ternyata Allah cerita tentang surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik. Kemarin sudah dijelasin ya. Abrar itu orangnya. Bir itu perbuatannya. Birru, al-birru. Roknya ditasydid. Birrul walidain, ya kan? Maksudnya itu berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Al-birru itu perbuatannya, birru kebaikan. Orangnya disebut abrar. Bapak cucunya namanya abrar ya, Mas. Abrar itu artinya orang-orang yang baik. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada di dalam kenikmatan. Maksudnya apa? Surga. Al-jannah laisa fiha illa na'im. Sepakat. Yang namanya surga itu tidak ada di dalamnya kecuali kenikmatan. Semua yang ada di surga adalah kenikmatan. Zikir ada di dalam surga. Subhanallah. Alal araiki yanzurun.
Penghuni surga duduk di atas dipan. Apa itu dipan? Ambin atau ambin? Bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa sini apa? Dipan ya? Iya, dipan. Yang zurun, ngapain? Melepas pandangan. Jadi duduknya di atas dipan, ngelihat pemandangan luar biasa. Pemandangan surga kayak apa? Ma'ainan ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbin bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati seseorang. Tidak pernah terpikirkan. Kayak gimana nikmatnya? Nggak tahu. Waktu itu saya pernah contohkan di sini. Satu nikmat yang tidak kepikiran sama kepala kita. Nikmat apa, Pak? Allah kumpulkan keluarga mukmin di dalam surga. Sampai sini Bapak masih nyambung, masih logis. Baru saya bilang, keluarga mukmin itu kumpul di surga, usianya sebaya semua. Kakek sama cucu seumuran. Baru nggak kebayang bagaimana pemandangannya. Bapak sama anak laki-laki Bapak itu seumuran. Remaja, kayak apa pemandangannya. Ibu-ibu sama anak perempuannya seumuran. Gadis. Ya subhanallah. Ya luar biasa. Kayak gimana coba pemandangannya kayak gimana? Satu keluarga besar, orang-orang mukmin kumpul di dalam satu tempat, tapi orangnya muda semua. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek. Luar biasa. Nggak kebayang. Bagaimana indahnya nggak kebayang. Ya, kenikmatan surga. Kemudian ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau akan mengenal bagaimana gembiranya penghuni surga dari apa? Wajahnya itu. Orang yang bahagia. Kelihatan nggak sih Pak orang yang lagi bahagia? Ini tanggal berapa ini? 28 ke atas tuh sumringah itu. Iya Pak. Tapi kalau tanggal 2, jangankan orang, ATM aja minta maaf. Iya kan? Maaf, saldo Anda tidak cukup. Subhanallah. Ya, dari wajahnya itu kelihatan orang yang senang itu bagaimana, orang yang bahagia itu bagaimana. Yusqawna min rahiqim makhtum. Duduk nggak nganggur Pak. Sambil menikmati pemandangan sambil minum. Minum apa? Khamar. Ya, min rahiqim makhtum, dikasih khamr yang murni Pak. Nikmat tidak memabukkan. Khamrnya masih disegel. Subhanallah. Khitamuhu misk, ya. Segelnya itu dari minyak kasturi. Nggak kebayang lagi. Ada khamrnya murni, nggak memabukkan. Khamrnya masih disegel. Segelnya terbuat dari minyak kasturi. Gimana bentuknya? Nggak tahu. Nanti di surga baru ya akan Allah berikan semua, Allah sempurnakan balasan untuk orang-orang beriman. Habis Allah cerita tentang surga, baru Allah bilang apa? Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun. Untuk menggapai nikmat semua itu yang Allah sudah ceritakan, hendaknya kalian berlomba-lomba dulu-duluan. Ya, jadi berlomba-lomba itu dalam hal apa? Kebaikan. Bukan lomba-lomba untuk dipilih. Jadi apa? Ya. Ada sampai ada yang ya punten ya, sampai gila ada ya, Pak. Gara-gara nggak kepilih ya. La haula wala quwwata illa billah. Yang nggak kepilih sampai gila, yang kepilih nggak merasa dia gila. Kenapa? Gila kehormatan, gila kedudukan, ya kan? Bahkan tidak jarang menzalimi hak-hak yang bukan milik dia. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya, nah ini malam ini insya Allah kita sedikit belajar parenting, nggak apa-apa ya? Ini bapak-bapak, ibu-ibu kan yang hadir ya? Oke. An Sahli bin Sa'din
dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan minuman, ya dikasih minuman. Ini posisinya lagi pertemuan ini Pak, ngumpul. Ya, sahabat-sahabat ngumpul ada di situ. Fasyariba minhu. Kemudian Nabi minum. Dikasih minum, Nabi minum. Bismillah. Wa an yaminihi gulam. Di sebelah kanannya ada seorang pemuda, ya, seorang anak, masih remaja lah. Wa an yasarihi al-asyakh. Sedangkan di sebelah kirinya ada asyakh. Apa asyakh? Jamak dari syekh. Syekhun, ya kalau udah senior dipanggilnya syekh, ya. Asyakh, bapak-bapak, ada bapak-bapak. Sini ada pemuda, satu dong ya. Di sini banyak bapak-bapak. Adabnya kita kalau ngasih sesuatu kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Maka Nabi SAW minta izin. Kalau Nabi ngasih minum ke kiri dulu, ya tidak sesuai adab yang Nabi ajarkan. Nabi selalu mendahulukan yang kanan dalam seluruh kebaikan. Oke? Tapi kalau Nabi ngedahuluin yang kanan, kayak kurang sopan. Sebelah kiri ini bapak-bapak. Kok Nabi ngeduluin yang muda? Tahulah perasaan bapak-bapak gimana ya. Subhanallah. Nabi minta izin ke anak muda tadi di sebelah. Atazanuli an u'tiya haula'i. Apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan minuman ini kepada mereka duluan? Subhanallah. Biasanya yang minta izin itu ke yang muda apa yang tua, Pak? Yang tua. Tapi Nabi sedang mengajarkan kepada kita sopan santun. Ya. Orang tua minta izin ke yang lebih muda tidak mengurangi rasa hormat. Tidak menurunkan derajat. Bahkan orang tua tersebut sedang mencontohkan adab sopan santun. Ya. Jadi nggak masalah kita pengen ngapain di rumah, izin dulu sama anaknya. Misalnya anak yang paling kecil ya, yang masih 3 tahun, 4 tahun itu masih nempel sama ibunya ya. Kemana, kayak buntut ya. Kemana-mana ibunya ada anaknya itu kan. Minta ditemenin tidur, bener nggak? Nggak ada salahnya ketika mamahnya mau ke dapur, izin dulu sama adik kecilnya ini. Nah, mama mau ke dapur dulu ya, mau ambil minum boleh. Nah, subhanallah. Tahu nggak dampaknya apa Pak? Efeknya apa? Si anak ini mau ngapa-ngapain jadi izin sama orang tuanya. Subhanallah. Selalu izin. Bahkan ingin minum, ingin makan, makanan ada di meja, minuman di meja, dia izin. Ayah ini boleh diminum. Masya Allah. Gara-gara apa? Contoh. Makanya kalau orang tuanya menghormati anaknya, maka anaknya akan menghormati orang lain. Kalau orang tuanya menghargai anaknya, anaknya akan menghargai orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jangan salahkan anak ini nggak punya perilaku, dia tidak hormat, dia tidak menghargai, bahkan sama orang tua sendiri. Dengan sebab apa? Orang tuanya yang mencontohkan, tidak menghargai, tidak menghormati. Subhanallah, lihat. Nabi minta izin kepada pemuda di sebelah kanannya. Atazanuli an u'tiya haula'i. Apakah engkau izinkan aku kasih minum ke mereka duluan? Ayo tebak-tebakan. Diizinin nggak Pak? Diizinin nggak? Apa jawab pemuda ini? La wallahi ya Rasulullah. Enggak. Allahu Akbar. Nabi udah ngomong halus lah. Udah lembut izin ya.
Apa jawab pemuda tadi? La, wallahi ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak mengizinkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La usiru. Masih berhubungan dengan bab sebelumnya ya. Isar. Ya. La usiru binasibi minka ahadan. Saya nggak mau isar sama mereka seorang pun. Pokoknya itu hak saya. Fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi. Maka Nabi SAW memberikan minum tadi kemana? Ke anak muda tadi. Apa tuh yang kita petik pelajarannya? Hah? Nabi nggak nyalain kan? Disalahin nggak? Hah? Nggak dibilang, anak gak sopan segala macam. Enggak kan? Lihat. Kenapa? Karena memang dia di atas kebenaran. Memang adabnya itu yang kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Nah, disinilah kita diajari oleh hadis Nabi ya. Pentingnya mengajarkan kepada anak kita tentang sopan santun dan keberanian. Berani anak ini. Tapi bukan kurang ajar. Berani mengambil yang menjadi hak dia. Beda Pak ya? Berani sama kurang ajar itu beda. Ya, kalau memang di atas kebenaran, itu hak saya, dia berani ngambil. Nah, di antara salah satu contoh yang mengajarkan keberanian sekaligus sopan santun itu apa? Kalau ada tamu bertamu di rumah, anaknya diajak nyambut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nak, salim nak sama omnya. Kan anak kecil takut nggak sama orang dewasa? Ya, apalagi masih 4 tahun, 3 tahun, takut nggak? Takut kan? Diajari. Nggak apa-apa nak, ini teman ayah. Salim nih kayak ayah nih. Tuh, diajarin berani Pak. Ya. Nanti setelah tamunya sudah duduk semua, diajari anaknya yang bawa suguhan tadi ya. Ibunya kan yang bikin di dapur tuh. Nah, ini bawa ke depan. Ya, diajari. Ya, sebelumnya sudah di briefing. Apa nih sama orang tuanya kalau ada tamu tuh tata keramanya bawa minuman itu pakai nampan. Gitu kan? Duduk terus ditaruh. Udah diajari. Itu mengajarkan sopan santun sekaligus keberanian. Ya, subhanallah. Coba, sebagian anak kecil berani nggak ngomong kayak gitu? Sama yang dihadapi orang tua ini kan? Kenapa pemuda ini tidak isar, tidak mendahulukan orang tua? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Mengharap keberkahan Nabi. Kan tadi bekas minumnya Nabi. Ya nggak? Itu sahabat nggak ada yang melewatkan satu orang pun kalau itu bekas Nabi. Ya tadi aja sarung diminta nggak? Diminta. Nah ini bekas minum Nabi. Tapi ini khusus Nabi Pak ya. Nggak bisa dikiaskan ke ustadz. Nggak bisa Pak. Nah nanti ustadznya minumnya sisa, rebutan santrinya. Nggak taunya ustadznya TBC. La ilaha illallah. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa dikiaskan dengan satu orang pun nggak bisa. Itu khusus Nabi. Sudah tahu alasannya Pak? Jadi bukan tidak beralasan ya. Pemuda yang sebelah kanan ini, satu dia di atas kebenaran, yang kedua dia tidak ingin melewatkan berkahnya dari jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini ya, saya bacakan faedah-faedahnya ya. Disunahkan waktu minum minuman untuk kaum bersama agar mendahulukan orang yang sebelah kanan. Ya. Berarti kalau Bapak dikasih apa itu? Air mineral di dus ya? Bagiin kan? Yang mana dulu yang dibagiin? Yang kanan dulu. Kemudian mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan bukan karena ketinggian, bukan karena kedudukan, ya. Tapi memang adabnya segala sesuatu yang baik mendahulukan yang kanan. Kemudian mendahulukan syariat daripada penilaian lain. Coba kalau secara adat dibilang nggak sopan kan pemuda tadi, ya nggak?
Kalau kembali ke tradisi, Nabi udah minta izin, baik-baik, gak diizinin. Terus mendahului orang tua, ya nggak? Kalau kembali ke tradisi. Kenapa pemuda tadi tidak ditegur, kemudian minuman tadi dikasih sama Nabi? Karena memang pemuda tadi di atas kebenaran. Nah, ini berarti kadang-kadang atau kapan-kapan kebenaran itu bisa jadi berselisihan dengan tradisi. Kadang-kadang Pak ya, nggak semuanya ya, nggak semuanya, kadang-kadang. Kemudian disunahkan menghormati orang yang lebih tua. Kan tadi Nabi pengen ngasih ke yang tua dulu kan? Tuh, berarti ada sunnahnya kita menghormati yang lebih tua. Nah, kemudian pemilik hak lebih berhak didahulukan daripada yang lain, ya, yang lebih berhak. Karena yang lebih berhak yang mendapatkan minuman pertama tadi yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Yang kanan. Didahulukan yang lebih berhak. Kegigihan sahabat dalam mendapatkan hal yang bermanfaat. Tuh. Ya tadi yang sudah saya bilang ya, minum bekas Nabi berkah tidak Pak? Berkah. Ijma seluruh ulama. Ini kalau saya bacain jangan pakai logika Pak ya, pakai iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan." Ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Uryanan, telanjang. Fakharra alaihi jaradun min zahab. Maka jatuhlah, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Sesuatu itu apa? Belalang terbuat dari emas. Ya. Faja'ala Ayyubu yahsi fi thawbihi. Maka lagi mandi, tiba-tiba ada belalang emas jatuh kan? Bapak ngapain biasanya? Ambil nggak? Belalang loh emas, berapa gram itu ya kan? Ditutuplah sama Nabi Ayub pakai kainnya itu, pakai bajunya ditutup. Fanadahu Rabbuhu azza wa jalla, ya Ayyub. Maka Allah menegur Nabi Ayub, wahai Ayub alaihi salam, alam akun aghnaituka amma tara? Bukankah aku sudah memberikan kekayaan kepadamu sebagaimana engkau yang tahu? Ya enggak? Nabi Ayub sudah dikasih kekayaan kan oleh Allah. Kok masih ngambil belalang yang terbuat dari emas? Jawabnya Nabi Ayub apa? Nabi cerdas, Pak. Ya, udah jadi orang kaya, nemu belalang emas tetap diambil, ditegur sama Allah, jawabnya apa? Bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatik. Tentu ya Allah, engkau telah memberikan kekayaan kepadaku, melebihkan. Ya. Tapi demi kemuliaanmu, tetap aja aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahanmu. Masya Allah, jawabannya keren ya. Luar biasa ya. Ditegur sama Allah, tapi jawaban Nabi Ayub apa? Aku tidak pernah merasa kenyang dari keberkahanmu. Subhanallah. Oke, faedahnya apa? Hah? Faedahnya apa? Nabi Ayub mandi sambil telanjang. Yang ditegur sama Allah, mandinya atau ngambil belalang emas? Berarti boleh nggak mandi sambil telanjang? Boleh. Dengan syarat di tempat yang tertutup. Ya, kalau di tempat tertutup boleh telanjang. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya mungkin suatu saat kondisi-kondisi tertentu ya, kayak mungkin mandi di laut atau gimana gitu kan ya, maka dijaga auratnya. Gitu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam itu mandinya sendirian Pak. Sedangkan Bani Israel kalau mandi ramean. Akhirnya difitnah. Musa itu cacat itu. Punten Pak ya, dalam kurung kemaluannya. Cacat itu. Kenapa? Nggak mau mandi bareng kita. Akhirnya Allah buktikan. Nabi Musa lagi mandi, batunya jalan Pak. Kelihatan kan bagaimana gagahnya Nabi Musa. Gimana orang mukul orang aja mati. Orangnya gagah itu kan. Nabi Musa
marah sama batunya, kesel Pak, dipukul itu batunya pakai tongkatnya sampai cowok, sampai ada bekasnya itu, subhanallah. Nah di situ apa namanya, ada faedah yang kita ambil, ternyata mandi bareng itu ya sudah ada dari zaman dahulu, tapi bukan berarti boleh, justru diingkari oleh syariat. Ya, tidak ada satu nabi pun yang mau mandi bareng-bareng sama yang lain nggak mau. Jadi yang benar mandi itu sendiri-sendiri ya. Kecuali ada kecualinya nih. Mandi bareng sama istrinya, boleh tidak? Tapi saya pesen kalau anak lagi di rumah jangan, Pak. Nanti cerita lagi. Nanti diketawain sama tetangganya. Jangan. Nunggu anaknya pada berangkat sekolah baru ya. Subhanallah. Ala kulli hal ya. Bolehnya mandi telanjang itu kalau mandinya di tempat yang tertutup. Yang syar'i mandi itu sendiri, tidak mandi rame-rame. Coba masih ingat gak Bapak 10 sahabat yang di zaman masuk surga? Udah diulang berapa kali itu? Yang dari Ain ada 4. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Yang dari Hamzah ada 3. Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Az-Zubair ibn Awam. Yang dari Sin ada 2. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Yang terakhir Tolhah bin Ubaidillah. Bisa ngulang Pak? Nanti kita ulang di kesempatan yang lain lagi ya. Oke, yang pertama surah Al-Lail ayat 5-7. Bismillah. Alhamdulillah. Ini bab tentang ini Pak, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Babnya tentang apa? Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Tuh, ada bahasanya. Berarti kita dianjurkan jadi orang kaya Pak. Jangan sengaja miskin Pak. Emang ada orang yang sengaja miskin? Ada nggak? Jangan Pak. Berusaha jadi orang kaya. Umrah berapa juta sekarang Mbak? Paling murah 30 ya. Kalau mau yang semua mudah-mudah 35-40 ya. Subhanallah. Itu uang bukan 30 juta. Uang kan? Nah, berarti kita disuruh berusaha. Haji berapa juta? 50, antrinya berapa puluh tahun Mas? 25 tahun. Allahu Akbar. Saya 35. Kalau saya daftar haji sekarang, berangkatnya 25 tahun lagi. 60 tahun baru berangkat. Subhanallah. Kalau yang daftar sekarang, ya tahun ini berangkat berapa Pak? 300 ya. Subhanallah. 300 itu uang apa daun? Berarti diusahakan jadi orang kaya, tapi tetap memperhatikan rambu-rambu syariat. Jangan menempuh segala cara, jangan. Kenapa? Gimana kita bisa ngasih kalau kita nggak punya sesuatu? Bener nggak? Kita pengen sedekah, berarti kan harus ada sesuatunya kan yang disedekahkan. Surah Al-Lail ayat 5-7 kata Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan dia membenarkan al-husna. Al-husna ini apa Pak? Surga, pahala. Dia membenarkan pahala, membenarkan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Ini Allah yang bilang Pak. Kalau mau dimudahkan urusannya, sedekah Pak. Saya ulang ya. Kalau mau dimudahkan urusan kita, jangan pelit. Ya, sama Allah hitung-hitungan gimana sih? Ya, jangan pelit. Sudah lewat bahasanya ya. Orang yang lebih utama menerima kebaikan kita siapa? Keluarga dulu. Sebelum Bapak sedekah kepada orang lain, ya,
cukupi istrinya, anaknya dicukupi. Karena yang lebih berhak menerima kebaikan kita siapa? Keluarga, ya, terutama anak istri. Kemudian masih surah Al-Lail ayat 17 sampai 21, apa kata Allah? Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan akan dijauhkan dari neraka siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan Allah jauhkan dari neraka. Allah jauhkan. Berarti tadinya deket nggak, Pak? Bahkan mendatangi neraka. Surah Maryam, apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah setiap kalian melainkan akan mengunjungi neraka. Wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini adalah janji dari Allah yang akan Allah realisasikan. Semua orang pasti melintasi neraka. Pasti datang ke neraka. Tapi ayat lanjutannya, Pak. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kalau mau selamat dari neraka berarti takwa, Pak. Tadi di ayat 5 sampai 7 Allah bilang sifat orang yang bertakwa yang bagaimana? Membenarkan apa? Membenarkan surga, percaya ada surga, membenarkan pahala, percaya ada pahala. Dengan apa bukti kita percaya beriman adanya pahala? Dengan apa, Pak? Sedekah. Karena sifat dasar manusia itu pelit, Pak. Gak mau hartanya berkurang, betul nggak? Dengan dia punya keberanian, ada mental mengurangi hartanya demi berbagi kebahagiaan kepada orang lain, itulah bukti dia beriman terhadap janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah yang bilang, Allah akan mengganti. Allah pernah berdusta? Tidak. Allah bilang, Allah akan ganti. Percaya nggak sama Allah? Nah, ya, jadi sedekah itu adalah sebagai burhan atau bukti, ya, bukti bahwa dia beriman adanya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ayat 17 tadi apa, Pak? Allah akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Siapa orang yang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Lagi-lagi bicara tentang sedekah. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya. Ini bisa kita pahami ayat tentang apa? Zakat. Yatazakka, ya, itu asal katanya zakat. Jadi misalnya kita punya uang 100 juta, sudah wajib zakat? Nah, zakatnya berapa? 2,5%. Harus diyakini, Pak, uang saya yang 100 juta, yang 2.500.000 itu bukan hak saya. Jangan sampai kita menjadi orang yang makan sesuatu yang bukan hak kita. Sampai sini paham nggak, Pak? Itu dipegang biar kita nggak jadi orang pelit. Ya, Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih harta, Allah yang bikin aturan. Aturan dari Allah bagaimana? Kalau kalian punya uang 1 miliar, yang 25 juta itu bukan punya kalian. Ya, punya siapa? Orang miskin. Itu Allah yang bikin aturan, Pak. Kalau ada orang punya uang 1 miliar, murni dia, apa namanya, kelebihan, nggak dipakai sama sekali setahun, terus dia nggak keluarin tuh zakatnya, maka dia berdosa. Kenapa? Dia menahan yang bukan hak dia, menahan hak orang lain. Paham nggak sampai sini, Pak? Nah gitu, diyakini Allah yang kasih saya harta, Allah yang kasih saya karunia, Allah yang bikin aturan. Aturan dari Allah bagaimana tadi? 2,5% itu bukan punya saya. Gitu. Makanya bahasanya di sini apa? Yatazakka. Berarti uang 1 miliar tadi sebelum dia keluarkan 2,5%, hartanya masih kotor.
Ngerti Pak? Dari sinilah Nabi beserta keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Karena zakat itu kotoran. Paham itu? Nah, sini jelasin salah Pak ya? Gitu ya. Makanya Nabi nggak nerima zakat Pak. Nggak boleh. Keluarga Nabi juga nggak nerima zakat. Orang Nabi pernah nemu kurma di rumahnya, sebutir kurma Pak. Kan mubazir kan kalau dibuang. Apa jawab Nabi? Seandainya aku tidak khawatir ini kurma zakat, aku akan memakannya. Tuh, apa ini? Bahasan tentang apa? Waro', hati-hati, ya. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita sesuatu yang haram. Nah, harus seimbang berarti. Ya, menghindari mubazir boleh silakan, tapi jangan geragas. Semua dimakan. Oh, mubazir nih. Misalnya apa namanya? Ada lagi undangan bawa kue ya. Taruh situ sebentar, temennya ngambil air minum. Kita udah salam sama mantan mau pulang. Mubazir nih, kayaknya orang ketinggalan, dibawa pulang. Itu bukan mubazir, tapi apa? Geragas. Hati-hati Pak ya. Satu sisi kita nggak boleh tabzir, tapi sisi lain kita juga harus hati-hati. Makanya tadi Nabi nemu apa? Sebutir kurma di rumahnya, dimakan nggak sama Nabi? Enggak. Kenapa? Khawatir itu kurma zakat. Karena Nabi nggak boleh makan dari hasil zakat, dalam kurung sedekah. Ya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Subhanallah, Allah mengajarkan kita untuk loman, untuk sedekah, ya, untuk zakat, tapi Allah ngingetin sekali-kali jangan sampai di antara kalian ketika mengeluarkan sebagai nikmatnya tujza, ingin dibalas. Jangan. Ya, maksudnya apa? Dibalas oleh manusia, Pak. Jangan. Bahkan mengharapkan balasan ucapan terima kasih, jangan Pak. Mana dalilnya? Surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Al-Insan ayat berapa itu? 9. Al-Insan ayat 9. Apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberikan makan kepada kalian mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Enggak usah repot-repot. Pusing mikirin bagaimana balasan, enggak usah. Wala syukuro, enggak usah terima kasih. Ya, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ketika berbuat baik malah menceritakan keburukan orang yang kita kasih. Orang itu mah dibantu nggak tahu terima kasih. Nah, jangan Pak, jangan. Berarti itu kita mengharapkan balasan dari orang tadi. Na'udzubillah. Akan tiba waktunya Allah uji hati kita. Allah tampakkan keadaan hati kita. Ketika kita berbuat baik, orang yang kita baikin lupa bilang terima kasih. Pernah? Nah, itu nanti lihat keadaan hati kita. Kalau kita jengkel, nih orang nggak tahu terima kasih, nggak tahu adab, berarti kita belum ikhlas. Kalau ikhlas Pak, lillahi ta'ala, dia nggak peduli mau ada terima kasih atau enggak, bismillah. Saya nggak mengharapkan balasan dari manusia, cukup Allah yang membalas saya. Makanya lanjutnya gimana? Ayat 20-nya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Manusia, orang bertakwa yang sedekah, yang mengeluarkan hartanya, tidak mengharapkan balasan kecuali mengharap wajah Allah. Betul-betul mengharap. Saya ingin melihat wajah Allah. Gak usah ditakwil yang macam-macam. Wajah Allah ya wajah Allah. Gak usah diterjemahkan ridho Allah. Gak usah diterjemahkan pahala. Gak usah diterjemahkan surga. Gak usah repot-repot. Allah bilang apa tadi? Wajah. Pahami, Allah punya wajah, tapi wajah Allah sempurna. Wajah Allah tidak ada kekurangan sama sekali. Wajah Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah punya wajah yang maha sempurna. Titik, udah.
Nggak usah bayangin wajah Allah. Kita bayangin wajah malaikat bisa? Nggak usah jauh-jauh. Yang ada pada tubuh kita, ruh menyatu sama tubuh kita kan? Tahu bentuknya ruh kayak gimana? Nggak tahu. Jangan ngebayangin yang di film-film, Pak. Bohong itu. Hayalan orang itu kan. Ada apa itu? Bulatan itu. Pernah nonton Sun Goku, Pak? Pas Sun Goku udah mati ada apanya? Zaman dulu, Pak ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan, Pak, itu sutradara. Masa kita mau dibodohin sama sutradara? Ya. Ruh itu ada di dalam diri kita semenjak kapan? Kita usia 4 bulan di janin, ya nggak? Sampai sekarang nggak tahu bentuk ruh itu kayak gimana. Apalagi membayangkan wajah Allah. Intinya Nabi jelaskan kepada kita, memandang wajah Allah adalah puncak dari segala kenikmatan. Ya, penghuni surga melihat wajah Allah itu paling nikmat. Nikmat itu bisa mengalahkan punya istri bidadari. Kalah itu, Pak, nikmat itu. Ya, penghuni surga itu punya istana, pelayannya, makanan semua ada, minuman semua ada, bidadari luar biasa cantik kayak apa. Itu semua kalah dengan nikmatnya apa? Memandang wajah Allah. Kayak apa nikmatnya? Yang nggak tahu. Ya, nanti di surga baru Allah rasakan kepada kita. Wala saufa yarda, ya. Dan niscaya kelak orang bertakwa tadi akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Zawjaini apa artinya, Pak? 2 istri? Bukan, Pak. Masa istrinya diinfakkan di jalan Allah? Astagfirullahaladzim. Zawjaini itu sepasang harta. Maksudnya apa? Emas dan perak. Jangan salah paham, Pak ya. Zaujun 1 istri, zawjaini 2 istri. Terus istrinya diinfakkan di jalan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan, Pak. Maksudnya sepasang harta. Sepasang harta itu apa? Emas dan perak. Siapa yang menginfakkan emas dan perak di jalan Allah, da'athu khazanatul jannah. Dia akan dipanggil oleh penjaga surga. Allah dipanggil, Pak. Terus kalau dipanggil sama penjaga surga suruh ngapain? Ya suruh masuk, ya. Siapa yang menginfakkan sepasang hartanya, yaitu emas dan perak. Kenapa bilang begini Nabi? Karena dulu mata uangnya itu dinar dan dirham. Dinar itu bahan bakunya dari emas. Dirham bahan bakunya dari perak. Jadi boleh dikiaskan kita sedekah dengan uang, ya. Karena kan kita transaksinya pakai apa? Pakai uang, ya. Uang apa bahasanya sekarang? Hah? Uang apa itu? Uang kertas, uang logam itu bahasanya apa? Uang asli. Kartal. Ya, uang kartal itu maksudnya. Boleh diterjemahkan seperti itu. Apa dampaknya? Orang yang rajin sedekah nanti dipanggil oleh penjaga surga. Ya, suruh ngapain? Ya suruh masuk. Ya abdallah, hadza khair. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Ini adalah kebaikan, dipanggil. Masya Allah. Luar biasa. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, nggak heran kalau ada orang dipanggil dari salah satu pintu surga. Ada nggak orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga? Kata Nabi apa? Ada. Dan aku berharap Anda salah satu orang tersebut. Masya Allah. Abu Bakar, Pak. Gimana enggak? Subuh, Pak. Habis salat subuh, habis zikir, Nabi menghadap ke jamaah. Pagi ini siapa yang udah nengok orang sakit? Saya, ya Rasulullah. Siapa yang ngacung? Abu Bakar. Siapa yang udah sedekah? Saya, ya Rasulullah. Tadinya sebelum Abu Bakar ngacung, sahabat pada ngeliat-liat. Baru bangun tidur kita. Siapa yang udah ngejenguk orang sakit? Siapa yang udah sedekah gitu kan? Ternyata ada. Siapa? Abu Bakar.
Jadi di perjalanan dari rumah ke masjid itu, dia biasa mampir ke rumah saudaranya, ngasih apa? Jatah bulanan. Ya. Subhanallah, Abu Bakar itu mengkafil saudaranya yang tidak punya pekerjaan. Dikafil sama Abu Bakar, dikasih jatah. Entah pekanan, entah bulan, pokoknya dikasih jatah. Kemudian Abu Bakar kemarin dengar ada tetangganya yang sakit. Nah, tetangga yang sakit itu rumahnya di antara rumah Abu Bakar dengan masjid. Maka sebelum ke masjid mampir sebentar ngejenguk, kemudian ke masjid. Masya Allah. Lihat pagi-pagi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Subhanallah. Luar biasa ya. Pagi-pagi udah sedekah, udah jenguk orang sakit, jalan ke masjid, subuh berjamaah. Subhanallah, luar biasa. Ya nggak heran kalau Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik. Ya. Kemudian gimana nih sedekah itu bagusnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Nah, jawabnya ada di Al-Baqarah 271. Apa kata Allah? In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian sedekah terang-terangan, maka itu baik. Siapa yang bilang? Allah. Berarti kita nggak boleh mencela orang yang sedekah terang-terangan, nggak boleh. Bahkan di zaman Nabi ada orang yang mencela sahabat sedekah terang-terangan. Siapa? Orang munafik. Ya. Jadi Nabi, nah ini asbabul wurud hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan itu loh. Siapa yang mencontohkan apa satu kebaikan di dalam Islam? Padahal terjemahnya apa? Menghidupkan sunnah, Pak. Itu diterangkan oleh para ulama, man ahya as-sunnah maksudnya. Siapa yang menghidupkan sunnah? Itu dijadikan dalil apa? Membuat bid'ah hasanah. Saya bingung sama saudara kita yang punten ini, Pak ya. Yang melakukan apa? Ibadah yang tidak diajarkan Nabi. Dia hujahnya apa? Iya benar ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tapi mau nggak disebut ahli bid'ah? Gak mau kan? Maunya dibilang apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Mau nggak dibilang bid'ah hasanah wal jamaah? Gak mau kan? Paham nggak maksud saya, Pak? Logikanya nggak nerima. Kenapa? Di dalam hati kecilnya mengingkari. Di dalam hati kecilnya tetap dia itu malu kalau disebut ahli bid'ah. Karena Nabi yang menjuluki kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binar. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hati kecilnya tidak bisa menerima. Makanya tetap maunya disebut apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Padahal ahlus sunnah itu apa definisinya? Orang yang ngerjakan sunnah. Sunnah itu apa? Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrir. Ya, oke, bukan bahasan itu ya. Kita bahas ini dulu. Di zaman Nabi ada yang sedekah terang-terangan, banyak sedekahnya. Orang munafik bilang apa? Wah, ria itu. Ini orang munafik deh. Suka ngomentarin perbuatan orang. Sedangkan ada sahabat datang bawa kurma segini doang, Mbak. Apa komentar orang munafik? Allah nggak butuh kurmamu itu. La ilaha illallah. Makanya orang munafik begitu. Mau kita berbuat apa aja pasti salah. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Bukan saya, Pak ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bilang apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridoan manusia ya. Kita pengen semua manusia ridho sama kita. Apa kata Imam Syafi'i? Ekspektasi yang tidak akan pernah tercapai. Bapak tinggal di komplek. Satu gang harus suka sama Bapak semua. Mustahil. Ngerti, Pak? Ya, apa tinggal di kampung, satu kampung harus ridho sama kita semua, mustahil. Termasuk di sini, satu masjid harus suka sama saya semuanya, mustahil. Karena tidak ada orang yang sempurna, ya, tidak ada orang yang sempurna. Akhirnya apa? Kata Fudail bin Iyad, man talaba akha bila aibin sara bila akhin.
Siapa yang mencari teman yang sempurna, teman yang nggak punya aib sama sekali, selamanya dia tidak akan punya teman. Dalam kurung teman apa, Pak? Teman hidup, Pak. Nggak ada istri yang sempurna, demikian juga nggak ada suami yang sempurna. Maka hendaknya saling melengkapi di atas syariat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.